Makanya belajar. Jangan sampai kita bodoh karena tidak belajar, menganggap bahwa amalan-amalan ibadah kita diterima oleh Allah, padahal kita tidak pernah belajar, cuma ikut-ikutan. Waktunya sholat tanpa belajar, tanpa ilmu, ditolak oleh Allah. Makanya tatkala mereka berkata, saya sholat ya sholat, tapi saya nggak tahu sholat saya diterima atau tidak oleh Allah. Gimana mau diterima oleh Allah sholatnya, sedangkan kita tidak tahu siapa Allah. Makanya dalam beribadah itu harus tahu dulu, harus bermakrifat dulu, baru kita beribadah kepada Allah. Ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah. Kita harus tahu dulu kepada siapa yang mau kita ibadahi, yang mau kita sembah, yang mau kita taati sebelum kita menyembahnya. Sebelum kita mentaatinya, kita harus tahu terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati imanihim al-anbiya wa salimul awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mu'alisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran walid. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mubdan bil mithal balagul hamdul minat wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi
Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati bi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matiyani bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muhlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa satiri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin alamat bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kirami a'immatin bihi yawirul ghafaru dhambi wa zallati. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anbiya 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Law aradna an nattakhidha lahwal law aradna an nattakhidha lahwal lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama zalat, maka tidak berubah, tilka da'wahum, itulah keluhan-keluhan mereka, hatta sehingga ja'alnahu, menjadikan siapa Allah kepada mereka hasidan, tumbuhan yang telah dipanen, khamidin, yaitu menjadi debu,
tidak bisa hidup kembali. Jadi janji Allah pasti akan terjadi. Allah tidak pernah ingkar janji. Peringatan-peringatannya Allah pasti akan terlaksana. Makanya famazalat tilka da'wahum, walaupun mereka berdoa kepada Allah, tidak akan bisa merubah ketetapannya Allah. Keluhan-keluhan mereka tidak akan bisa merubah terhadap apa yang diputuskan oleh Allah, sampai Allah menjadikan mereka hasidan khamidin. Hasidan khamidin, bagaikan tumbuhan yang sudah dipanen. Khamidin, kemudian hancur lebur menjadi debu, tidak bisa hidup kembali. Itulah azab bagi mereka yang ingkar, yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, memilih kesenangan dunia dibandingkan akhiratnya. Walaupun mereka sudah melakukan perbaikan-perbaikan, namun perbaikan itu tidak terjadi karena kedahuluan ajal yang mendatangi mereka. Hati mereka tertutup dan mereka mengikrarkan bahwa dirinya tertutup, mengikrarkan bahwa dirinya tidak mau terhadap petunjuknya Allah, tidak mau terhadap Al-Quran, tidak mau terhadap ayat-ayatnya Allah. Toh pada akhirnya mereka mengakui bahwa mereka telah berbuat zalim terhadap dirinya dan juga orang lain. Namun sayangnya pengakuan itu datang tatkala bersamaan dengan ajal. Jadi tidak sempat mereka untuk kembali, tidak sempat mereka untuk bertaubat kepada Allah. Makanya ketetapannya Allah tidak bisa berubah kalau ajal sudah datang kepada mereka. Ketetapannya Allah masih bisa berubah, iya, sebelum ajal datang pada mereka. Kalau sudah datang, kalau sudah terjadi, tidak bisa merubah takdirnya Allah. Jadi kalau sudah ajal datang sampai di kerongkongan nafas terakhir kita, walaupun kita menyesal seperti apapun, tetap tidak akan bisa merubah ketetapannya Allah. Wa ma khalaqnas sama, dan tidaklah menciptakan siapa Allah, menciptakan as-sama, langit-langit, wal ardo, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, langit dan bumi, la'ibin, sia-sia. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya di antara langit dan bumi. Allah menciptakan itu tidak sia-sia. Lau aradana, seandainya menginginkan siapa Allah, an-nattahidha, untuk mengambil, menjadikan lahwan, permainan, main-main, latakhadnahu, sungguh Allah akan menjadikannya, min ladunna, dari sisi Allah,
in kunna fa'ilin, jika kunna ada siapa Allah fa'ilin, berbuat atau mengerjakannya. Jadi kalau Allah ingin menciptakan apapun sangat mudah bagi Allah. Yang pasti ada khaliq, ada makhluk. Yang pasti ada siang, ada malam. Yang pasti ada manis, ada pahit. Semuanya berpasang-pasang. Jadi jangan sampai kita khaliq kita samakan dengan makhluk. Kitanya jangan sampai menyamakan khaliq dengan makhluknya, beda. Jadi jangan sampai kita menyetarakan Allah dengan makhluknya. Bahkan naqdhifu bil haqq, melemparkan bil haqq dengan yang benar, alal batil, atas yang batil. Fayadmahu, maka akan menghancurkan yang hak itu terhadap yang batil. Fa'idha huwa zahid, maka seketika itu huwa zahid, yang batil pasti lenyap. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Dikatakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, tatkala datang yang hak, maka akan binasa yang batil, akan lenyap yang batil. Sesungguhnya yang batil pasti akan lenyap. Kebatilan itu bagaikan kegelapan. Tatkala cahaya datang, maka gelap itu tidak ada. Dan kegelapan pasti akan lenyap kalau cahaya itu sudah datang. Sedangkan kebenaran itu adalah cahaya. Cahaya walaupun kecil, namun berada di tengah-tengah kegelapan, pasti cahaya itu akan melenyapkan kegelapan. Makanya kita jangan sampai enteng, jangan sampai kita menyia-nyiakan kebenaran, jangan sampai kita tolak, karena itu cahaya dari Allah. Orang yang mengajarkan kebenaran, mengajak untuk berbuat kebenaran, mengajak untuk berbuat yang hak, itulah cahaya-cahayanya Allah. Orang yang berkata jujur, itulah cahaya-cahayanya Allah. Orang yang mensupport cahaya-cahayanya Allah juga akan mendapatkan cahaya dari Allah. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur apabila di tengah-tengah kita ada cahaya-cahayanya Allah, orang-orang yang berkata jujur, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kebaikan, menegakkan keadilan. Kita harus bersyukur dengan cara mensupportnya. Jangan justru sebaliknya.
Tatkala cahayanya Allah datang, malah kita memadamkannya. Bahkan kita memusuhinya, bahkan kita membencinya, bahkan kita memframingnya sehingga nampak jelek, nampak buruk. Kadang kita juga memfitnahnya, membunuh karakternya. Itu cahaya-cahayanya Allah. Jangan sampai kita memadamkan cahaya-cahayanya Allah. Jangan sampai kita membunuh karakternya. Itulah cahaya-cahayanya Allah. Itulah wali-walinya Allah yang mengajak kita kepada kebenaran, yang mensupport kita, mendorong kita untuk berkata yang jujur, berkata yang benar. Itulah cahaya-cahayanya Allah. Kita seharusnya bersyukur apabila di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kegelapan kita, ada cahaya-cahayanya Allah yang Allah kirim terhadap kita. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, maka kita harus pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai berterima kasih. Oleh sebab itu, kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, maka kita harus pandai bersyukur kepada Allah. Maka bersyukurlah agar kita dibahagiakan oleh Allah. Walakumul wail, dan menjadi hak mereka al-wail, neraka wail, kecelakaan, mimma tasifun, dari apa barang tasifun yang mereka sifatkan kepada Allah. Allah sama seperti makhluknya. Allah membutuhkan istri, seolah-olah Allah itu laki-laki. Allah mempunyai anak, seolah-olah Allah itu membutuhkan anak. Sifat-sifat yang menyamakan Allah Khaliq dengan makhluknya ini, mereka itulah penghuni neraka wail. Kehidupannya bagaikan neraka, kehidupannya mengeluh setiap hari. Tidak pernah mereka bahagia, nelongso setiap hari, mengeluh setiap hari, resah gelisah setiap hari. Itulah neraka wail. Budayanya selalu marah, mencaci, membenci, bermusuhan. Itulah penghuni neraka wail. Kehidupannya bagaikan neraka. Jangan sampai kita menyamakan Khaliq dengan makhluknya. Jangan sampai kita menyamakan Allah dengan hambanya. Kecelakaan yang besar bagi kita, dosa yang besar bagi kita, apabila kita menyamakan Sang Khaliq dengan makhluknya. Makanya belajar, jangan sampai kita bodoh karena tidak belajar, menganggap bahwa amalan-amalan ibadah kita diterima oleh Allah, padahal kita tidak pernah belajar, cuma ikut-ikutan. Waktunya sholat, tanpa belajar, tanpa ilmu, ditolak oleh Allah. Makanya tatkala mereka berkata,
Saya sholat ya sholat, tapi saya nggak tahu sholat saya diterima atau tidak oleh Allah. Gimana mau diterima oleh Allah sholatnya, sedangkan kita tidak tahu siapa Allah? Makanya dalam beribadah itu harus tahu dulu, harus bermakrifat dulu, baru kita beribadah kepada Allah. Ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah. Kita harus tahu dulu kepada siapa yang mau kita ibadahi, yang mau kita sembah, yang mau kita taati sebelum kita menyembahnya, sebelum kita mentaatinya. Kita harus tahu terlebih dahulu. Ingat bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau di dalam kehidupan kita tidak kasih, tidak sayang terhadap sesama, bisa dipastikan bahwa yang kita sembah, yang kita taati bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, melainkan as-syaitonir rajim. Na'udzubillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.